Jenis-jenis fungsi yang kelima yaitu fungsi rasional. Fungsi rasional ini adalah perbandingan dua polinom samaannya dengan bentuk bilangan rasional ya, dia berbentuk pecahan ya. Fungsi rasional ini memiliki syarat yaitu penyebutnya ini tidak boleh nol ya. Karena kalau nol itu kan tidak terdefinisi ya, pecahan kalau nol tidak terdefinisi. 6/0 itu tidak terdefinisi. Nah, jadi syarat suatu fungsi rasional terdefinisi adalah penyebutnya tidak sama dengan nol. Dan penyebutnya ini harus mengandung variabel. Itu sih perbedaannya. Fungsi rasional dengan yang bukan fungsi rasional. Nah, misalkan ada contoh fx sama dengan 2x tambah 3 per x. Karena penyebutnya ini mengandung variabel, maka ini adalah bentuk fungsi rasional. Sedangkan apabila dia berupa pecahan, 2x plus 3 per 4 misalkan, ini bentuknya pecahan, namun apabila tidak mengandung variabel pada penyebutnya, maka ini sebenarnya bukan fungsi rasional. Ini justru adalah bentuk fungsi linear karena bisa dinyatakan dalam 2/4x tambah 3/4. Ini bentuknya sama dengan fx sama dengan ax plus b. Dengan a-nya, nilai a-nya ini adalah 2/4 dan nilai b-nya ini adalah 3/4. Jadi salah satu ciri fungsi rasional ini adalah pada penyebutnya dia mengandung variabel. Nah, sebenarnya bentuk umum fungsi rasional itu ada 5 macam. Namun pada pembahasan kali ini kita hanya akan membahas 2 bentuk saja ya. Yang pertama ada bentuk fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Kemudian bentuk yang kedua ada fx sama dengan ax kuadrat tambah bx plus c per px plus q. Nah, jadi kita hanya akan membahas 2 bentuk ini saja ya, bentuk 1 dan bentuk kedua. Sedangkan bentuk 3, 4, dan 5-nya insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya ya. Adapun langkah-langkah untuk menggambar kurva atau grafik fungsi rasional, yang pertama adalah kita menentukan asimtot. Nah, asimtot ini apa? Asimtot adalah garis yang didekati kurva. Dia didekati oleh kurva, misal gini. Nah, seperti ini. Si kurva ini dia mendekati garis putus-putus ini. Garis ini dinamakan asimtot. Nah, kenapa kurva fungsi rasional ini memiliki asimtot? Nah, karena pada fungsi rasional ini ada suatu kondisi fungsi rasional ini tidak terdefinisi, yaitu pada saat penyebutnya 0. Makanya pada fungsi rasional ini ada asimtot. Pada fungsi rasional itu biasanya ada asimtot datar dan asimtot tegak. Nah, kalau asimtot datar berarti yang datar. Nah, untuk x sama dengan 1 ini berarti dia berupa asimtot tegak. Untuk asimtot datar dan asimtot tegak ini ada rumusnya ya. Asimtot datar berarti memotong sumbu y ya, maka y sama dengan a per c. Nah, y sama dengan a per c ini khusus untuk bentuk ini ya, asimtot datarnya. Jadi untuk asimtot datarnya rumusnya adalah a per c untuk bentuk 1, yaitu fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Nah, sedangkan untuk asimtot tegaknya rumusnya adalah sebenarnya pembuat nol dari penyebut fungsi rasional ini. Asimtot tegak ini memotong tegak sumbu x. Maka untuk asimtot tegak ini x sama dengan, nah lihat dari pembuat nol penyebut ini nih. Pembuat nolnya kan cx plus d sama dengan 0, maka x-nya kita dapatkan min d per c. Nah, sedangkan untuk bentuk kedua ini, asimtot datarnya ini menjadi asimtot miring. Asimtot datar menjadi asimtot miring. Lihat di sini berarti asimtot datar nanti menjadi asimtot miring. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita menentukan asimtot datar maupun asimtot miring dan asimtot tegaknya, kemudian kita tentukan titik potong di sumbu x dan sumbu y. Jika ada ya, bisa jadi tidak ada. Nah, untuk menentukan titik potong di sumbu x, maka kita buat y-nya 0 ya. Dan untuk titik potong di sumbu y, berarti x-nya yang 0. Sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Yang ketiga adalah menentukan titik bantu. Nah, setelah titik-titiknya dirasa cukup, baru kita hubungkan titik-titik tersebut menjadi sebuah kurva. Nah, bentuk kurvanya sendiri untuk fungsi rasional ini disebut juga fungsi pecah.
Nah, kalau pada fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi konstan, fungsi identitas, itu kurvanya dalam satu kesatuan. Namun pada fungsi rasional ini, fungsinya ini pecah, ya. Bentuk kurvanya pun biasanya ini ada dua bagian. Misal di sini, pecahannya lagi di sini, gitu. Jadi kurvanya ini terpecah dan dia simetris, seperti tercermin, ya. Kurvanya itu terpecah. Nah, ini contoh bentuk kurva fungsi rasional. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal tentang fungsi rasional. Contoh soal nomor 1, gambarkan kurva fungsi Y sama dengan 5 per X dikurangi 2. Nah, berarti tadi kita bahas dua bentuk fungsi rasional ya. Nah, kalau kita lihat bentuknya, berarti bentuk ini mengacu pada bentuk umum Fx sama dengan Ax plus B per Cx plus D. Di sini kita harus tentukan mana A, mana B, mana C, mana D ya. Nah, berarti kan sebenarnya bentuk Y sama dengan 5 per X min 2 ini, kalau kita ubah menjadi bentuk Ax plus B per Cx plus D, maka bentuknya adalah Y sama dengan 0x plus 5 ya, per 1x dikurangi 2. Nah, berarti kan di sini jelas A-nya berarti 0, B-nya 5, C-nya 1, dan D-nya negatif 2. Langkah-langkah untuk menggambar kurva itu tadi kita tuliskan ada 3 buah ya. Yang pertama kita menentukan asimtot. Asimtot itu ada 2 macam, asimtot datar dan asimtot tegak. Yang kedua adalah kita menentukan titik potong di sumbu X dan sumbu Y jika ada. Dan yang ketiga kita menentukan titik bantu. Kalau kita sudah tahu ini bentuknya mengacu pada bentuk yang pertama, maka langkah pertama berarti kita kan akan mencari asimtot. Asimtot itu adalah garis putus-putus yang didekati kurva ya. Asimtot ada 2 macam. Yang pertama ada asimtot datar. Asimtot datar itu dia mendatar. Misal ini sumbu X, ini sumbu Y, asimtot datar berarti kan mendatar. Nah, kalau memotong sumbu Y tegak lurus atau sejajar dengan sumbu X, maka ini adalah Y sama dengan K, ya. Maka untuk asimtot datar ini adalah Y sama dengan berapa gitu ya. Rumusnya adalah A per C. Kita lihat di sini kalau pada bentuk ini nilai A-nya adalah 0, ya kan? Karena bentuknya 0x tambah 5, berarti C-nya 1 kan? Berarti untuk asimtot datarnya rumusnya adalah A per C. Nilai A-nya adalah 0 dan nilai C-nya adalah 1. Nah, maka asimtot datarnya adalah Y sama dengan 0 per 1. 0 per 1 hasilnya 0 ya. Nah, ini asimtot datarnya. Y sama dengan 0. Kemudian untuk asimtot tegak, nah berarti asimtotnya ini kan tegak nih. Nah, kalau tegak berarti dia akan memotong sumbu X tegak lurus. Ya, maka berarti ini X sama dengan H misalkan ya. Berarti asimtot tegak ini adalah X sama dengan. Nah, asimtot tegak adalah nilai X pembuat 0 dari penyebut. Nah, berarti kita bisa cari pembuat nolnya berarti X min 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 ini adalah asimtot tegaknya. Jadi asimtot datarnya Y sama dengan 0 dan asimtot tegaknya adalah X sama dengan 2. Boleh kita representasikan ke koordinat kartesius ya untuk asimtot datar dan asimtot tegaknya. Misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y, maka asimtot datar Y sama dengan 0. Nah, berarti kan 0 di sini. Y sama dengan 0 berarti memotong sumbu Y di titik 0 ya. Berarti asimtot datarnya adalah sumbu X. Atau garis Y sama dengan 0 ini berhimpit dengan sumbu X. Garis Y sama dengan 0 atau sumbu X ini adalah asimtot datar. Kemudian untuk asimtot tegaknya adalah X sama dengan 2. Berarti di sini angka 2 nih, 1, 2 misalnya ya. X sama dengan 2 itu berarti garis tegak terhadap sumbu X di titik 2,0 seperti ini. Nah, inilah garis X sama dengan 2 dan merupakan asimtot tegak.
untuk kurva Y sama dengan 5 per X dikurangi 2. Ya, jadi jelas ya di sini asimtot datarnya adalah pada Y sama dengan 0 atau berhimpit dengan sumbu X, dan asimtot tegaknya adalah pada garis X sama dengan 2. Nah, biasanya asimtot ini digambarkan dalam garis putus-putus. Kemudian, setelah kita menentukan asimtot datar dan asimtot tegak, selanjutnya langkah yang kedua, yaitu kita menentukan titik potong di sumbu X dan sumbu Y jika ada. Langkah selanjutnya, kita tentukan titik potong di sumbu X. Untuk titik potong di sumbu X, maka Y-nya haruslah 0. Ya, Y ini haruslah 0 ya. Maka kalau Y-nya 0, fungsinya menjadi 0 sama dengan 5 per X dikurangi 2. Nah, maka apabila Y-nya 0, berapa nilai X-nya? Berarti kan ini bisa kita kali silang kan ya? Ini menjadi 0 per 1, berarti X dikurangi 2 kali 0. Berarti kan 0 ya? Berarti 0 sama dengan 1 kali 5, 5. Nah, di sini kita tidak mendapatkan nilai X. Ya. 0 apakah sama dengan 5? Nah, berarti di sini salah. Berarti kalau salah berarti tidak ada nilai X. Maka artinya untuk kurva ini dia tidak memiliki titik potong di sumbu X. Artinya tidak memiliki titik potong di sumbu X. Nah, seperti itu. Kemudian kita cari titik potong di sumbu Y. Kalau kita menentukan titik potong di sumbu Y, maka kita buat X-nya yang 0. Kita substitusi ke rumus. Jika X-nya 0, ya, maka rumusnya menjadi Y sama dengan 5 per 0 dikurangi 2. Y sama dengan 5 per negatif 2, berarti min 5 per 2. Min 5 per 2 itu berarti negatif 2,5 ya. Titik potong di sumbu Y-nya berarti X, Y, 0, negatif 5 per 2. 0, negatif 5 per 2. 0, negatif 5 per 2 berarti 0. Nah, negatif 5 per 2 itu berarti negatif 2,5. Berarti sumbu Y negatif, berarti kan di sini ya. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Berarti negatif 2,5 atau negatif 5 per 2, kurang lebih titiknya di sini. Berarti kita dapatkan satu titik di sini. Ini adalah titik potong di sumbu Y. Nah, satu titik kan di sini nih. Maka nanti bentuk kurva fungsi rasionalnya ini udah terbayang. Ini kan asimtot datarnya, ini asimtot tegaknya, maka kurvanya ini dia akan memotong sumbu Y mendekati asimtot. Di sini juga sama, mendekati asimtot. Mendekati itu berarti semakin dekat ke asimtot ya. Karena kita dapatkan titik potong di sumbu Y ya di sini dan tidak memiliki titik potong di sumbu X karena kebetulan sumbu X-nya sendiri adalah asimtot. Maka langkah selanjutnya kita perlu menentukan titik bantu. Di sini ya, titik bantu. Titik bantunya supaya lebih rapi kita buat dalam tabel XY ya. Nah, sebelum kita menentukan titik bantu, kita harus pahami dulu untuk domain atau daerah asal dan kodomain atau daerah kawannya ya. Pada fungsi rasional ini, apabila tidak bersyarat, dia sebenarnya domainnya atau daerah asalnya ini dia merupakan X bilangan real kecuali pada saat X sama dengan 2. Maka kurva fungsi rasionalnya ini tidak terdefinisi. Nah, sedangkan untuk kodomain atau daerah kawan, dia akan terdefinisi pada Y semua bilangan real kecuali pada asimtot Y sama dengan 0. Nah, jadi untuk menentukan domainnya kita ambil titik bantu. Misalkan kalau kita mau titik koordinat di daerah sini ya, sebelah kirinya asimtot. Nah, berarti kalau kita mau titik di sini lebih dekat ke asimtot tegak, di sini kan ada angka 1,5 ya. Berarti kita pertama-tama titik bantunya kita ambil 3 per 2, kemudian kita ambil 1. Tadi kalau 0 kan udah jelas ya, negatif 5 per 2. Kalau 0, negatif 5 per 2, karena dia titik potong di sumbu Y tadi. Kemudian nanti kalau misalnya negatif 2, berapa Y-nya? Terus kalau negatif 4, nanti berapa Y-nya? Sebenarnya kita butuh titik bantu hanya beberapa, namun lebih banyak lebih bagus. Kemudian untuk di batas asimtot tegak sebelah kanan, di sini kan ada angka 3 ya.
Di sini kita bisa ambil nilai X 2,5 atau 5/2. Kemudian kita ambil lagi misal 4, kemudian misalnya 6. Nah, ini titik-titik bantu yang akan kita pergunakan. Untuk rumus fungsinya sendiri, Y sama dengan 5/X dikurangi 2. Kita substitusikan anggota domain ke sini. Berarti kan kalau X-nya 3/2, maka Y-nya berapa? Kita hitung kan? Y sama dengan 5/3/2 dikurangi 2. 2 itu 4/2 kan? Maka menjadi 5/3 dikurangi 4 berarti negatif 1/2. Maka Y-nya sama dengan negatif 10. Berarti di sini untuk X sama dengan 3/2, Y-nya adalah negatif 10. Kalau X-nya 1, maka Y-nya menjadi 5/1 dikurangi 2. 5 per negatif 1, maka hasilnya negatif 5. Apabila X-nya 1, Y-nya negatif 5. Kemudian apabila X-nya negatif 2, maka Y-nya sama dengan 5 per negatif 2 dikurangi 2, maka 5 per negatif 4, atau negatif 5/4. Apabila X-nya negatif 4, maka Y-nya 5 per negatif 4 dikurangi 2 berarti negatif 6, maka negatif 5/6. 5/2, maka Y-nya sama dengan 5/2 dikurangi 2, 2 itu 4/2, maka 5/1/2, maka Y-nya adalah 10. Apabila X-nya 4, maka Y-nya sama dengan 5/4 dikurangi 2. 2 berarti apabila X-nya 4, Y-nya 5/2. Kemudian apabila X-nya 6, maka Y sama dengan 5/6 dikurangi 2, 3. Maka 5/3. Nah, ini titik-titik bantunya. Kemudian kita gambarkan pasangan-pasangan angkanya. 3/2 ini pasangannya dengan negatif 10. 3/2 itu 1,5. Di sini 3/2 berpasangan dengan negatif 10. Negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10 ya. Nggak cukup ya tempatnya ya. Oke, berarti ini terus ke bawah ya. Karena nggak cukup, berarti nanti negatif 10 pasangannya. Kemudian 1 dengan negatif 5. Kalau 1 berarti negatif 5. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, ini 1 dengan negatif 5. Di sini ya, 0 dengan negatif 5/2. Nah, ini berarti titik potongnya di sumbu Y. Kemudian negatif 2 dengan negatif 5/4. Negatif 2 dengan negatif 5/4. Negatif 5/4 itu kalau kita desimalkan menjadi negatif 1,25 ya. Berarti negatif 1,25. Di sini misal ini 1,5, 1/4, negatif 1,25. Nah, berarti ini di sini berpasangan dengan 2. Di sini berarti titiknya. Kemudian negatif 4 berpasangan dengan negatif 5/6. Negatif 5/6 itu kalau didesimalkan menjadi negatif 0,83. 0,83 berarti 0,5 di sini. 0,83 kira-kira di sini. Jadi kalau negatif 4 itu dengan 0,83. Kira-kira di sini titiknya. Nah, apabila titiknya sudah dirasa cukup, bisa kita tarik garis seperti ini. Kurva ini dia akan semakin mendekati asimptot. Ini asimptotnya, asimptot tegak. Dia juga akan mendekati asimptot di Y sama dengan 0. Makin mendekat, seperti ini ya. Ini satu bagian kurvanya. Kemudian masih kita perlu gambar lagi ya. Kalau 5/2 maka berpasangan dengan 10. 5/2 itu 2,5. Sini 5/2. Pasangannya dengan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya. Nah, misal di sini titiknya ya. Kemudian apabila X-nya 4, Y-nya 5/2. X-nya 4 berarti 5/2. 5/2 itu 2,5. 1, 2, 3. 2,5 misal di sini. Di antara 2 dan 3 ya. Ya, 2,5 di sini. Kemudian apabila X-nya 6, Y-nya 5/3. 5/3 itu kalau kita desimalkan adalah 1,67 ya. 1,5 di sini misal, ini 1,67 misal di sini. Ini kalau X-nya 6. Nah, titiknya di sini. Oke, berarti di sini kita butuh sebenarnya kalau X-nya 3, Y-nya berapa ya? Satu titik lagi. Berarti kalau X-nya 3, Y-nya berapa? X-nya 3, berarti 5/3
3 dikurangi 2, berarti 5 ya. Jika X-nya 3, maka Y-nya 5. 3, 4, 5. Nah, 5 ini berpasangan dengan 3. Di sini titiknya. Kita hubungkan titik-titiknya menjadi sebuah kurva. Nah, kurvanya seperti ini. Nah, kurvanya ini terpecah menjadi dua bagian ya. Sebelah sini dan sebelah sini. Dan bentuk kurvanya ini sama. Dia seperti tercermin ya. Satu ke sini, satu ke sini. Nah, kurva ini dia akan semakin mendekati asimtot. Asimtot tegak ini didekati dari sini dan sini. Kemudian untuk asimtot datarnya didekati kurva ke arah sini dan ke arah sini. Sedangkan pada asimtot, kurva ini tidak memiliki nilai atau tidak terdefinisi. Di sini juga sama. Pada asimtot datarnya dia tidak dilalui oleh kurva. Nah, maka di sini bisa kita tentukan domain fungsi. Untuk fungsi rasional 5 per X dikurangi 2, domainnya adalah semua bilangan real kecuali X sama dengan 2. Atau bisa kita tulis X tidak sama dengan 2. Dan X elemen bilangan real. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk kodomain maupun range, kurva ini kan melalui sumbu Y ya, tahingga ke negatif tahingga juga, kecuali pada saat Y sama dengan 0. Jadi untuk range-nya bisa kita tulis Y tidak sama dengan 0 dan Y elemen bilangan real. Nah, seperti ini. Oke, untuk sifat-sifat fungsinya. Fungsinya tentu saja ini satu-satu ya. Maka fungsi rasional ini adalah fungsi injektif. Nah, sedangkan untuk daerah hasil dengan daerah kawan atau kodomainnya ini sama. RF sama dengan KF, maka fungsi ini adalah fungsi surjektif. Karena fungsi ini adalah fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif, maka ini juga adalah fungsi bijektif. Nah, nanti dia akan mempunyai inverse, bisa dibalik gitu ya. Nah, seperti ini cara menggambar grafik fungsi rasional dengan langkah menentukan asimtot datar dan asimtot tegak, kemudian menentukan titik potong di sumbu X dan titik potong di sumbu Y jika ada, dan yang ketiga kita buat titik bantu. Nah, seperti ini ya. Contoh soal nomor 2, gambarkan kurva fungsi fx sama dengan x tambah 3 per x dikurangi 1. Oke, pertama-tama kita lihat dulu bentuknya. Nah, bentuknya ini mengacu pada bentuk fx sama dengan ax plus b per cx plus d kan. Nah, di sini kita lihat A-nya berarti 1, B-nya 3, C-nya 1, D-nya negatif 1. Oke, berarti langkah pertama kita tentukan asimtot, yaitu ada asimtot datar. Ingat ya, asimtot datar itu rumusnya adalah A per C. A-nya di sini 1 nilainya, C-nya 1, maka asimtot datarnya adalah Y sama dengan 1. Ya, kita peroleh asimtot datarnya Y sama dengan 1. Kemudian asimtot tegak. Asimtot tegak ini untuk bentuk fungsi rasional yang pertama adalah pembuat nol dari penyebut. Di sini kan penyebutnya adalah X dikurangi 1. Pembuat nolnya maka X min 1 sama dengan 0. Maka didapat X-nya sama dengan 1. Nah, ini berarti asimtot tegaknya ya. Ini asimtot datar, ini asimtot tegak. Nah, boleh kita gambar dulu asimtotnya pada koordinat kartesius. Misal ini sumbu X, ini sumbu Y. Asimtot datar Y sama dengan 1. Ini misalkan angka 1 di sini. Berarti ini asimtot datarnya Y sama dengan 1. Kemudian untuk asimtot tegak, X sama dengan 1. Berarti memotong sumbu X di 1 ya. Nah, ini asimtot tegaknya pada X sama dengan 1. Nah, kemudian kita tentukan titik potong di sumbu X dan titik potong di sumbu Y. Titik potong di sumbu X. Kalau titik potong di sumbu X, maka Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, kita substitusikan ke rumusnya. Fx sama dengan Y ya. Maka bisa kita tulis Y sama dengan X plus 3 per X min 1. Maka jika Y-nya 0 menjadi 0 sama dengan X plus 3
per X min 1. Berarti kan ini sebenarnya 0 per 1 ya. Bisa kita kali silang. X min 1 kali 0, 0. 1 kali X plus 3, X plus 3. Maka menjadi 0 sama dengan X plus 3. Maka X-nya sama dengan negatif 3 ya. Berarti titik potong di sumbu X adalah, berarti kita dapatkan titik potong di sumbu X adalah X, Y. Negatif 3, 0. Oke, untuk titik potong di sumbu Y, maka X-nya 0. Jika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Ya, ini kan bisa kita tulis Y sama dengan X plus 3 per X min 1. Katanya X-nya 0. Maka Y-nya sama dengan 0 tambah 3. 3 per 0 dikurangi 1, negatif 1. Berarti Y-nya sama dengan negatif 3. Kita peroleh titik X, Y. 0, negatif 3. Nah, berarti titik potong di sumbu X-nya, ini sumbu X-nya ya, negatif 3,0, berarti di sini. Negatif 3,0 di sini. Kemudian untuk titik potong di sumbu Y adalah 0, negatif 3. Di sini ya. Nah, ini kan titiknya cuma ada 2 ya, sangat sedikit. Berarti selanjutnya kita perlukan titik bantu. Kita buat tabel XY, jumlah titiknya sesuai kebutuhan ya. Nah, misal karena ini asintot tegaknya, berarti kita ambil misalnya min 6, kita ambil nanti Y-nya berapa? Misal kita ambil min 6, misal kita butuh lagi titik di sini, ini setengah ya. Kalau X-nya setengah, itu berapa nanti Y-nya? Kemudian kita butuh titik di sini berarti. Kalau X-nya 1,5 berarti nih ya. Nanti Y-nya berapa? Berarti kan 3 per 2. Kemudian apabila X-nya 2, berapa? Apabila X-nya 3, berapa? Apabila X-nya 6 misalkan. Y-nya berapa? Oke, mungkin cukup ya titik bantunya. Jika X-nya negatif 6, kita substitusikan ke rumus fungsinya. Y sama dengan X plus 3 per X min 1. Jika X-nya negatif 6, maka Y-nya adalah negatif 6 tambah 3. Berarti negatif 3 per negatif 6 dikurangi 1. Negatif 7. Berarti 3 per 7. Berarti pasangannya dengan 3 per 7. Kemudian X-nya setengah. Setengah tambah 3. 3 itu 6 per 2 ya. Per setengah dikurangi 1, 1 itu 2 per 2. 1 per 2 tambah 6 per 2 berarti 7 per 2. Per 1 per 2 dikurangi 2 per 2. Negatif 1 per 2. Maka menjadi 7 per 2 dikali 2 per 1. Berarti negatif 14 per 2 atau negatif 7 ya. Berarti ini negatif 7. Kemudian apabila X-nya 3 per 2, berarti 3 per 2 ditambah per 2 berarti 6 per 2 per 3 per 2 dikurangi 2 per 2 ya. Maka 9 per 2 per 3 per 2 dikurangi 2 per 2, 1 per 2. Berarti 18 per 2, berarti 9 ya. Kemudian apabila X-nya 2, maka Y-nya 2 tambah 3, 5 per 2 dikurangi 1, 1. Maka Y-nya 5. Apabila X-nya 3, berarti 3 tambah 3, 6 per 3 dikurangi 1, 2. Maka hasilnya adalah 3. Kemudian apabila X-nya 6, maka Y-nya menjadi 6 tambah 3, 9 per 6 dikurangi 1, 5. Berarti ini 9 per 5. Oke, saya kira cukup ya untuk titik bantunya. Tinggal kita pasang-pasangkan. Negatif 6 dengan 3 per 7. Oke, 3 per 7 itu kalau kita desimalkan 0,43 ya. Berarti di sini misalnya 0,5, ini 0,43 misal di sini. Negatif 6 pasangannya dengan 0,43, misal di sini titiknya. Kemudian setengah dengan negatif 7. Setengah di sini berarti dengan negatif 7. Negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Nah, di sini titiknya ya. Kemudian 3 per 2 dengan 9. 3 per 2 itu sini 1,5 dengan 9. Sini ya. Kemudian 2 dengan 5. Di sini berarti ya. 2 dengan 5. Kira-kira di sini. Kemudian 3 dengan 3. Ini berarti ya. Di sini. Kemudian 6 dengan 9 per 5. Nah, 9 per 5 ini kalau kita desimalkan menjadi 1,8 ya. 1,8 ini 2, ini 1,5. Misal 1,8 di sini. 1,8 dengan 6 pasangannya.
Nah, seperti ini. Nah, ingat ya, ini asimtot tegak pada saat X sama dengan 1. Kemudian asimtot datar pada saat Y sama dengan 1. Ya, titik-titiknya kalau sudah dirasa lengkap, kita hubungkan. Ini asimtotnya, berarti semakin didekati oleh kurva. Nah, kurang lebih seperti ini kurvanya. Ini satu bagian, kemudian di sini satu bagian lagi. Nah, seperti ini kurva untuk fx sama dengan x plus 3 per x min 1. Kalau kita lihat untuk domain fungsinya, kurva ini kan menjangkau seluruh bilangan real ya, dibatasi oleh asimtot di x sama dengan 1. Artinya domainnya ini semua bilangan real kecuali x sama dengan 1. Maka domainnya bisa kita tulis x tidak sama dengan 1 dan X adalah elemen bilangan real. Sedangkan untuk daerah hasilnya, ini kurva ini kan menjangkau sumbu Y ke negatif tahingga dan sumbu Y ke tahingga ya, kecuali pada saat Y-nya sama dengan 1. Karena Y sama dengan 1 ini merupakan asimtot. Maka untuk range fungsinya bisa kita tulis Y tidak sama dengan 1 dan Y adalah elemen bilangan real. Nah, seperti itu. Begitupun dengan kodomainnya ya. Nah, maka kalau kita lihat sifatnya sama seperti tadi. Fungsi rasional ini adalah fungsi satu-satu ya. Kita lihat ini satu-satu. Maka fungsi ini adalah fungsi injektif. Kemudian untuk daerah hasil sama dengan daerah kawan, maka fungsi ini adalah fungsi surjektif. Nah, karena fungsi ini adalah fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif, maka fungsi ini adalah fungsi bijektif ya. Nah, seperti ini. Soal nomor 3, gambarkan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x tambah 5 per x dikurangi 3. Perhatikan bahwa ini adalah bentuk fungsi rasional yang kedua ya. Bentuknya itu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c per px plus q. Nah, untuk bentuk ini langkah pengerjaannya sama saja, hanya saja pada bentuk kedua ini, asimtot datar menjadi asimtot miring ya. Jadi langkah pertama, kita tentukan asimtot. Asimtot datarnya menjadi asimtot miring. Jadi yang kita cari adalah asimtot miring. Ini khusus untuk bentuk fungsi rasional yang kedua ini. Nah, asimtot miringnya seperti apa? Nah, asimtot miringnya kita cari dari fungsi rasionalnya. Nah, kita tulis terlebih dahulu fungsi rasionalnya. Fungsi rasionalnya itu karena fx sama dengan y, maka boleh kita tulis y sama dengan x kuadrat dikurangi 6x tambah 5 per x dikurangi 3. Nah, bentuk fungsi rasional ini harus kita ubah menjadi bentuk pembagian pembilang dengan penyebut. Nanti ditambah sisanya. Nah, berarti ini kita bagi. Ya, cara membaginya berarti x kuadrat dikurangi 6x tambah 5 dibagi x dikurangi 3. X kuadrat dikurangi 6x dibagi x dikurangi 3 kan jadi x. X dikali x min 3 berarti menjadi x kuadrat min 3x. Dikurangi negatif 6x dikurangi negatif 3x kan jadi negatif 3x tambah 5. Negatif 3x tambah 5 dibagi x dikurangi 3. Negatif 3x dibagi x kan negatif 3 ya. Kemudian negatif 3 dikali x min 3 berarti negatif 3x tambah 9 kan. Kemudian kita kurangi lagi, berarti tinggal 5 dikurangi 9, negatif 4. Nah, berarti kan ini udah nggak mengandung X. Berarti ini menjadi sisa. Nah, jadi bentuk Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X tambah 5 per X dikurangi 3 ini bisa kita ubah bentuknya menjadi bentuk X min 3, kemudian ditambah dengan sisanya. Sisanya ini kan negatif 4. Berarti negatif 4 per X min 3. Nah, jadi gini. Ditambah negatif 4 per X dikurangi 3. Nah, dari bentuk ini diubah menjadi bentuk seperti ini. Dengan cara tadi kita bagi dulu. Nah, hasil utamanya yang ini merupakan asimtot miringnya. Nah, jadi asimtot miringnya ini. Y sama dengan X dikurangi 3.
Nah, seperti itu. Sedangkan untuk asimtot tegak, ini sama ya dengan bentuk yang pertama, yaitu pembuat nol dari penyebut fungsi rasional ini. Berarti pembuat nolnya kan berarti X min 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Nah, inilah asimtot tegaknya. Kemudian kita bisa representasikan asimtot miring dan asimtot tegaknya pada koordinat kartesius. Misal ini sumbu X, ini sumbu Y. Asimtot miring, Y sama dengan X dikurangi 3. Y sama dengan X dikurangi 3. Lihat bentuknya, ini berarti kan bentuknya bentuk persamaan garis lurus ya. Y sama dengan AX plus B. Nah, jadi bentuk ini adalah bentuk persamaan garis lurus. Maka kalau digambar, berarti dia bentuk persamaan garis lurus. Cara menggambar persamaan garis lurus kan kita tentukan titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Ya, kalau kita tentukan titik potong di sumbu Y, maka X-nya 0. Jika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Jika X-nya 0, maka Y-nya negatif 3 kan? Nah, berarti titiknya adalah 0, negatif 3. Kemudian, jika Y-nya 0, maka X-nya berapa? Y-nya 0, berarti X-nya kan 0 sama dengan X dikurangi 3 ya, maka X-nya adalah 3 ya. Jika Y-nya 0, maka X-nya 3, berarti titiknya adalah X, Y, 3,0. Nah, jadi untuk asimtot miring, Y sama dengan X dikurangi 3, kita peroleh dua titik potong di sumbu Y dan sumbu X, yaitu 0, negatif 3 dan 3,0. Kita gambar di sini. Di sini 0, negatif 3, 1, 2, 3. Nah, negatif 3 di sini dan 3,0 di sini. Nah, ini asimtot miringnya. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X dikurangi 3 dan ini merupakan asimtot miring. Nah, sedangkan untuk asimtot tegaknya yaitu pada X sama dengan 3, berarti di sini ya, X sama dengan 3. Nah, ini merupakan garis X sama dengan 3 dan merupakan asimtot tegak. Nah, setelah itu kita cari titik potong di sumbu X dan sumbu Y jika ada ya. Titik potong di sumbu X. Titik potong di sumbu X itu Y-nya 0. Jika Y-nya 0, maka X-nya berapa? Kita lihat bentuk rumus fungsinya yang ini. Jika Y-nya 0, maka X-nya berapa? Berarti menjadi 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 6X tambah 5 per X dikurangi 3. Ini kan per 1 ya. Berarti bisa kita kali silang kan? 1 kali X kuadrat min 6X tambah 5 berarti menjadi X kuadrat dikurangi 6X tambah 5 sama dengan 3 kali 0, 0. Sama dengan 0. Maka X-nya berapa? Berarti kan ini adalah bentuk persamaan kuadrat ya. Berarti untuk mencari X-nya kita faktorkan. Karena di sini A-nya udah positif 1, maka di sini X, di sini X. X berapa yang kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 6 dan kalau kita kalikan hasilnya positif 5. 5 itu faktornya 1 kali 5, udah ya. Berarti angka-angkanya 1 dengan 5. Kalau dijumlahkan negatif 6 berarti ini negatif. Maka X dikurangi 1, X dikurangi 5. Maka didapat X1-nya 1, X2-nya 5. Berarti titik potong di sumbu X-nya ada 2 titik ya. Yaitu 1,0 dan 5,0. Di mana titiknya? 1,0 berarti di sini. Dan 5,0 di sini ya. Oke, kemudian titik potong di sumbu Y. Untuk mencari titik potong di sumbu Y, maka X-nya 0. Jika X-nya 0, maka Y-nya berapa? X-nya 0, Y-nya 0 dikurangi 0 tambah 5, berarti 5 per 0 dikurangi 3 per negatif 3. Jadi Y-nya adalah negatif 5 per 3. Berarti titik potong di sumbu Y-nya adalah X, Y. 0, negatif 5 per 3. 0, negatif 5 per 3 berarti negatif 5 per 3 itu kalau kita desimalkan menjadi negatif 1,67 ya. Negatif 1,67 berarti ini misalnya negatif 1, negatif 1,5. Nah, misal di sini negatif 1,67. Berarti 0, negatif 5 per 3 misal di sini titiknya. Oke, hanya ada satu titik ya, titik potong di sumbu Y-nya. Nah, berarti sudah kebayang ya, ini kan asimtot tegak, ini asimtot miring. Berarti kurvanya itu nanti ada di sini dan satunya lagi di sini.
Selanjutnya berarti kita membutuhkan titik bantu untuk melengkapi titik-titik kurva tersebut ya. Selanjutnya berarti titik bantu. Biasanya kita buat tabel ya, tabel XY. Ini X, ini Y. Misal kita ambil di sini berarti kita butuh satu titik lagi untuk menghubungkan ya. Misal kita ambil negatif 1, negatif 2. Misalkan kita ambil negatif 3, nanti Y-nya berapa? Kemudian kita butuh lagi titik di sekitar sini, berarti kita ambil 2 ya. Kemudian kita butuh lagi titik di dekat asimtot tegaknya, berarti kita butuh 4. Kemudian di daerah sini berarti kita misal ambil 7 ya. Cukup lah ya. Kita ambil beberapa titik bantu. Oke, fungsinya fx sama dengan x kuadrat min 6x tambah 5 per x min 3. Boleh kita tulis y sama dengan x kuadrat dikurangi 6x tambah 5 per x min 3 ya. Nah, jika x-nya negatif 3, nah berarti menjadi negatif 3 kuadrat 9 dikurangi 6 kali negatif 3 berarti plus 18 plus 5 per x dikurangi 3 berarti negatif 3 dikurangi 3 berarti negatif 6 ya. Maka y sama dengan 27 tambah 5, 32 per negatif 6 berarti negatif 32 per 6 negatif 5,3 ya. Di sini negatif 5, negatif 6 berarti negatif 5,3 berarti ini 5,5. Di sini misalnya negatif 5,3 berarti ini ya berpasangan dengan 3. Di sini ya titiknya negatif 5,3. Kemudian apabila x-nya 2 maka y sama dengan 2 kuadrat 4 dikurangi 6 kali 2 12 ditambah 5 per 2 dikurangi 3 negatif 1 berarti menjadi negatif 8 tambah 5 negatif 3 per negatif 1 berarti 3 ya. Kalau x-nya 2 maka y-nya 3. Di sini ya titiknya. Nah, di daerah sini ini kayaknya udah cukup titik-titiknya. Kita hubungkan ya. Ini asimtot miringnya, ini asimtot tegaknya. Kurva ini semakin mendekati asimtot ya. Nah, seperti ini. Kemudian sebelah kanannya berarti ya. Jika x-nya 4, maka y-nya 4 kuadrat 16 dikurangi 6 kali 4, 24 ditambah 5 per 4 dikurangi 3, 1. Berarti y sama dengan 16 dikurangi 24 berarti negatif 8. Negatif 8 ditambah 5 berarti negatif 3 ya. Berarti jika x-nya 4, maka y-nya negatif 3. Berarti 4 dengan negatif 3. Berarti sini ya. Kira-kira titiknya di sini ya. Kemudian jika x-nya 7 maka y-nya berapa? Berarti 7 kuadrat 49 dikurangi 6 kali 7 42 ditambah 5 per 7 dikurangi 3 4. Berarti y sama dengan 7 ditambah 5 12 12 per 4 3. Berarti jika x-nya 7 maka y-nya 3. Berarti ini ya. 7 dengan 3. Nah, di sini titiknya ya. Rasanya cukup kita hubungkan titik-titiknya ya. Seperti ini ya, semakin mendekati asimtot tegak dan mendekati asimtot miring. Seperti ini, kurva untuk fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x tambah 5 per x dikurangi 3. Oke, jika kita mau tentukan domainnya, kalau pada fungsi rasional ini domainnya adalah semua bilangan real kecuali pada asimtot. Di sini asimtotnya sumbu x ini adalah x sama dengan 3. Berarti domainnya adalah semua bilangan real kecuali x sama dengan 3. Bisa kita tulis x tidak sama dengan 3, x elemen bilangan real. Nah, ini domainnya. Kemudian untuk range-nya, ada nggak sumbu y yang tidak mempunyai nilai? Oke, kurva ini kan dia terus tak terhingga mendekati asimtot. Ini juga sama, tak terhingga mendekati asimtot. Yang di sini juga sama. Berarti untuk bentuk 2 ini range-nya y elemen bilangan real ya, karena dia tidak punya asimtot datar ya, dia hanya punya asimtot miring. Nah, jadi untuk range-nya dijangkau oleh semua kurva ya, kalau dia fungsi rasional ini tidak memiliki syarat ya. Jadi untuk daerah hasilnya ini adalah y elemen bilangan real. Begitupun dengan kodomainnya. Jadi untuk sifat-sifat fungsinya, kita lihat di sini apakah fungsi ini injektif. Lihat di sini angka pada sumbu x 7 dengan 2 ini memiliki
nilai fungsi yang sama, yaitu 3 ya. Berarti ini bukan fungsi injektif. Kemudian, apakah fungsi ini surjektif? Karena daerah hasil sama dengan daerah kawal, maka ini adalah fungsi surjektif. Apakah bijektif? Kita lihat, karena di sini bukan fungsi injektif, tetapi fungsi subjektif, maka ini bukan fungsi bijektif. Karena fungsi bijektif itu haruslah injektif sekaligus surjektif. Nah, seperti ini. Fungsi rasional bentuk umum yang kedua, yaitu A kuadrat tambah BX tambah C per PX plus Q. Nomor 4, daerah asal yang mungkin untuk fungsi fx sama dengan 3x dikurangi 5 per 2x dikurangi 4 adalah, pertanyaannya adalah daerah asal untuk fungsi rasional. Berarti bentuk ini kan bentuknya fx sama dengan ax plus b per cx plus d ya, yaitu bentuk umum fungsi rasional yang pertama. Untuk bentuk umum fungsi rasional yang pertama ini, domainnya atau daerah asalnya adalah semua bilangan real kecuali pada asimtot tegaknya. Nah, sehingga untuk fungsi rasional ini kita hanya perlu mencari asimtot tegaknya. Ya, ingat lagi rumus asimtot tegak. Asimtot tegak itu x pembuat 0 dari penyebut. Nah, di sini kan penyebutnya adalah 2x min 4, berarti pembuat 0-nya adalah 2x sama dengan 4, x-nya sama dengan 4 per 2, 2. Nah, berarti asimtot tegaknya adalah pada x sama dengan 2. Maka untuk daerah asalnya adalah x, di mana x tidak sama dengan 2. Jawabannya adalah option B. Nomor 5, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada sebuah kurva fungsi rasional. Pertanyaannya adalah daerah hasil fungsi yang ditunjukkan oleh gambar adalah, berarti untuk kurva fungsi rasional ini bisa kita lihat di sini. Daerah hasil itu adalah nilai pada sumbu Y ya. Sumbu Y ini dijangkau oleh kurva ke arah atas tahingga dan ke arah bawah tahingga. Kurva fungsi rasional ini berarti daerah hasilnya adalah Y semua bilangan real kecuali pada asimtot datarnya, yaitu asimtot datarnya adalah Y sama dengan 1. Maka daerah hasil fungsi ini tidak memiliki nilai fungsi pada Y sama dengan 1. Pada option berarti daerah hasil fungsi adalah Y di mana Y tidak sama dengan 1. Jawabannya adalah option A. Nomor 6, tentukan asimtot pada fungsi rasional berikut. A, Y sama dengan 2x dikurangi 5 per 3x tambah 6. B, Y sama dengan x kuadrat dikurangi 5x tambah 6 per x min 3. Nah, jawab yang A ya. Y sama dengan 2x dikurangi 5 per 3x plus 6. Karena bentuk fungsi rasional ini, acuannya adalah pada bentuk umum yang pertama ya. Ax plus B per Cx plus D. Maka di sini bentuk fungsi rasional ini dia memiliki dua asimtot, yaitu asimtot datar dan asimtot tegak. Untuk asimtot datar itu Y sama dengan ya, rumusnya untuk bentuk AX plus B per Cx plus D ini, asimtot datarnya adalah Y sama dengan A per C. A-nya di sini 2, C-nya di sini 3. Berarti asimtot datarnya adalah 2 per 3. Kemudian untuk asimtot tegaknya adalah X pembuat 0 dari penyebut fungsi rasional tersebut. Nah, di sini kan penyebutnya 3X ditambah 6. Pembuat 0-nya berarti dibuat sama dengan 0, maka menjadi 3X sama dengan negatif 6, maka X sama dengan negatif 6 per 3, yaitu negatif 2. Nah, berarti asimtot tegaknya ini. X sama dengan negatif 2, asimtot datarnya ini. Y sama dengan 2 per 3. Kemudian untuk soal B, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5X tambah 6 per X dikurangi 3. Bentuk fungsi rasional ini adalah bentuk fungsi rasional yang kedua, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C per PX plus Q. Nah, untuk bentuk kedua ini sama memiliki dua buah asimtot, namun asimtot datarnya di sini berupa asimtot miring. Cara mencari asimtot miringnya yaitu dengan kita ubah bentuk Y sama dengan X kuadrat min 5X tambah 6 per X min 3 ini. Diubah bentuknya
menjadi Y sama dengan, kita bagi X kuadrat min 5X plus 6 dibagi X dikurangi 3. Karena ini 2 suku, kita ambil 2 suku, X kuadrat min 5X dibagi X min 3, maka hasilnya X dikali X min 3 berarti X kuadrat min 3X, kita kurangi. Berarti ini menjadi min 5X dikurangi min 3X. Berarti negatif 2X ditambah 6. Berarti min 2X tambah 6 dibagi X min 3. Berarti min 2 ya. Min 2 dikali X dikurangi 3 berarti min 2X. Min 2 kali negatif 3 berarti plus 6. Berarti dikurangi hasilnya, sisanya 0 ya. Ini sisanya. Nah, berarti bentuk ini menjadi X min 2 ditambah 0 per X min 3 ya. Nah, berarti ini bentuknya menjadi Y sama dengan X min 2 ya. Berarti di sini asimtot miringnya ini. Asimtot miringnya yaitu Y sama dengan X min 2. Sedangkan untuk asimtot datarnya adalah X pembuat 0 dari penyebut. Ini kan penyebutnya X min 3, berarti sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Nah, ini asimtot datarnya, ini asimtot miringnya. Nah, seperti ini ya, cara mencari asimtot pada fungsi rasional.